Pulang haji membawa kurma, padi dituai tinggalan jerami. Kami siarkan mana-mana agama untuk memperkuat tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Firstly, let's thanks to Allah, the mercy and the blessing until we can meet together. Secondly, may salawat and salam always be on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidness to the cleverness, Jahiliyah era to Islamic era, namely Islamic religion. Majelis hakim yang kami muliakan, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan yang kami banggakan, izinkan kami menyapa dengan sebuah lagu. Bunga cempaka tumbuh melateng, sayang marba di pohon cemara. Hadirin semua, apa kabarnya? Apakah sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2021, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnis dan suku bangsa di Indonesia, menempati peringkat kedua dunia setelah Papua Nugini, dan memiliki kekayaan bahasa, yakni sebanyak 717 bahasa. 273 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia Melayunya,
Al-Quran melalui lagu berikut ini. Mangkat ngaji bawa Al-Quran, Al-Quran dibawa jadi tuntunan ini pulau ngaturakeun syarat Quran kangge nguatakeun persaudaraan dengan judul Merat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai rujukan syara'an ini, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ada tasnya di belakang ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, secara eksplisit Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab menguraikan makna syu'ub adalah berbangsa-bangsa yang berkarakter kemanusiaan. Adapun kalimat waqabaila bermakna Allah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka tidak sepantasnya seseorang membanggakan nasab atau garis keturunannya, sebab pada esensinya semua manusia adalah setara. Demikian yang termaktub dalam tafsir Al-Wasit juz 3 halaman 489 sampai 492. Sedangkan menurut Said Qutb dalam tafsir fi Dilalil Quran jilid 10 halaman 421 sampai 422. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu adalah keharmonisan dan saling mengenal agar tidak saling bermusuhan karena perbedaan suku, tidak saling bermusuhan karena perbedaan ras, tidak saling bermusuhan karena perbedaan agama. Struktur sosial yang demikian unik ini tidak lain adalah mahakarya Allah yang fungsinya lil musyarakati bainatsnaini faktaru, saling berteman, berinteraksi antar yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saatnya kita bersanding, bukan saling menuding. Saatnya kita mendidik, bukan saling membidik. Saatnya kita membina, bukan saling menghina. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, Islam merupakan agama yang damai, selalu menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, mencintai kaum yang lemah, dan mengajarkan akhlakul karimah. Terhadap fenomena tersebut, mari sama-sama kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi وَجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
kita condongkan kepada perdamaian, maka condongkanlah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya ialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif nan mulia, hadirin rahimakumullah. Menurut Dr. Hikmat Bashir dalam tafsir Al-Muyassar jilid 1 halaman 735 mengungkapkan bahwa jika terjadi kecondongan menginginkan perdamaian, maka ikutilah perdamaian itu dan serahkanlah urusan tersebut kepada Allah. Yakinlah kepadanya, sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Sedangkan menurut Profesor Dr. Waba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasit halaman 716 sampai 718 mengungkapkan bahwa perdamaian yang disetujui tersebut dengan dasar pertimbangan yang berwenang dengan mengacu kepada kemaslahatan yang tidak merugikan umat Islam. Setelah kesepakatan damai terwujud, maka wajiblah bertawakal kepada Allah. Yakinlah kepadanya terhadap perkara-perkara yang timbul setelahnya. Hadirin mencermati betapa tingginya nilai perdamaian dan kesepakatan di sebuah negeri dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial yang diperankan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Madinah yang dulu namanya Yasrib dikenal primitif, kini Madinah bangkit menjadi pusat peradaban serta profil negeri yang santun, rukun dan damai. Saudara-saudaraku, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bersama kita jaya, bertikai kita binasa. Mari kita saling merangkul, bukan saling mengunggul. Mari kita saling berpacu, bukan saling menipu. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, maka kita harus saling memahami dan saling menghargai kekurangan, kelemahan, dan perbedaan antar masing-masing kelompok dan etnis. Bukan menyulut pertikaian, permusuhan, rasisme, dan radikalisme. Akan tetapi, hendaknya perbedaan dan kekurangan masing-masing kelompok tersebut menjadi kekuatan dan kekayaan hasanah bangsa dalam bingkai NKRI. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Marsada kita forward, marsirang kita kompas, rukun gawe sentasa, pegatan gawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Majelis hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah.
Tuhan. Dari uraian demi uraian tersebut, dapatlah kita tarik kesimpulan. Pertama, Islam menghargai perbedaan suku, etnis, ras, dan agama dalam bingkai kebersamaan dan persaudaraan. Kedua, Islam mengajarkan perdamaian dan persatuan sehingga tidak terjadi konflik horizontal yang dapat merugikan antar pihak, terutama antara umat beragama. Hidup beragama.